Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa dua video ya. Yang Madia akan analisa ini dua video mengenai posisi atau hukumnya 6 anggota Laskar FPI tersebut, apakah mereka itu mati fisabilillah syahid atau mati jahiliyah seperti salah satu ustadz yang menyampaikan seperti ini gitu loh. Nanti kita bahas ya analisanya, tapi kita dengarkan dulu dari uraian kedua ustadz ini. Mana nanti yang kita akan analisa? Semuanya kita akan analisa ya. Semuanya kita akan analisa dengan adil. Artinya ini berdasarkan konsep ajaran Islam. Tentunya dalilnya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Saya tidak menyimpulkan, tetapi Anda sendiri nanti yang bisa menilai ya, Anda sendiri. Kita lihat dulu dari perspektif dari Ustadz Riyad ini ya, kita lihat kan ya. Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Orang-orang mati di antara mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala ulukihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal. Summa mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Oke ya. Nah, di sini kita sudah jelas ya mendengar bahwa dalam posisi ini Ustadz ini mengutamakan keutamaan pemimpin ya, wilayah atau negara, atau di dalam posisi ini ulil amri dalam posisi Al-Qur'an. Dia lebih mengutamakan itu pertama. Kemudian baru yang lain. Nah, ini kita dengar dulu dari Ustadz yang satu sebelah mengenai posisi yang mati syahid tersebut gitulah. Kita dengar dari Ustadz sebelah ya. Masih di dalam masih demokrasi apa enggak ini? Maksudnya kalau masih demokrasi masih bebas awak bicara, tapi kalau enggak demokrasi ngapain saya bicara kan gitu. Karena anggapan kita dengan anggapan orang lain nggak sama. Awak nganggap ini demokrasi, rupanya enggak. Karena dulu waktu masa-masa SBY jadi presiden, banyak kali orang yang keras-keras di bawah itu nggak ada masalah kan gitu. Ustadz, saya ada lihat video Ustadz. Itu ada seorang Ustadz dari Wahabi itu. Ustadz siapa? Ustadz Wahabi? Iya, Ustadz Wahabi gitu, yang mengatakan tentang Laskar Syuhada itu yang sudah syahid itu, dia bilang itu bukan syahid, bukan syuhada. Justru yang syuhada itu malah aparat kepolisian. Jadi matinya sebagai mati apa? Katanya mati jahiliyah, Ustadz. Gitu. Kalau mati jahiliyah berarti kan bahasa itu seolah-olah menunjukkan mati bukan mati Islam kan gitu. Iya, begitu. Malah yang berjihad tadi aparat kepolisian gitu. Saya tidak mau menjawab dari sisi aparatnya ya. Nggak mau saya menjawab dari sisi aparatnya. Cuman fokusnya saya tanggapi pertanyaan tentang pernyataan dari Ustadz itu yang mengatakan itu, kalau yang 6 laskar itu bukan syuhada. Apa yang mau saya jawab? Mengenai pernyataan tadi Ustaz, saya tidak melihat apa-apa di situ kecuali sebuah kedunguan aja. Ya itu. Tapi dia kan merasa dirinya memang dia pintar sehingga dia bisa berbicara di depan forum gitu kan. Dan alasan Ustaz mengatakan itu kedunguan itu dari segi alasan apa gitu? Enggak, katanya dia tadi kan Ustaz. Allah kan udah bilang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh satu orang mukmin sengaja,
maka balasannya neraka jahanam. Maksudnya kok bisa dibalik? Yang neraka jahanam untuk siapa disebut Allah? Kan begitu. Kok bisa dibalik yang matinya malah mati Jahanam, jahiliyah. Nah, gimana ceritanya itu? Apakah yang 6 orang ini kafir? Apakah yang 6 orang ini kafir? Dia kan mukmin. Kalau memang kafir, kenapa disolatkan jenazahnya? Bisa nggak dipastikan? Ya. Ingat dulu, waktu Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat, ya, bersama seorang Ansor mengejar kafir yang melarikan diri. Nah, saya lupa itu namanya. Ya. Jadi begitu dikejarnya, sampai dapat dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, sahabat Ansar tak mau memenggalnya. Sedangkan dia dipenggal. Ya, dipenggal oleh yang ini tadi. Sampai beritanya kepada Rasulullah. Siapa itu namanya? Usamah bin Zaid, ya. Gitu. Udah. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Sehingga Rasul panggil dia. Apa tanya Nabi? Kenapa kau penggal dia sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawabannya? Ya itu kan cuma di mulut aja, di hatinya kan enggak. Jadi udah kau penggal lehernya, kenapa enggak kau belah terus dadanya, kau periksa hatinya? Betul enggak dia mengucapkan la ilaha illallah itu dari hati atau dari mulut saja? Apa kata dia? Sejak saat itu aku enggak berani sembarangan. Kepada yang kafir enggak berani sembarangan. Ini baru kita tanya, pengawal Habib Rizik itu kira-kira kafir apa enggak itu? Yang 6 orang itu? Beriman. Dari mana ceritanya kok bisa jadi jahil? Makanya saya tidak melihat di video itu kecuali sebuah kedunguan aja. Udah, saya begitu saya tengok, oh si dungu gitu aja. Ya udahlah. Tapi dalam dunia Islam Ustaz, ini kan disebut yang 6 suara ini termasuk dia menentang pemerintahan. Dalam dunia Islam, pemerintahan itu kan... Nah sekarang kalau kita lihat Habib Rizik sendiri ini, nah memerangi pemerintah begitu apa enggak? Bukan, kemaksiatan. Memerangi kemaksiatan. Artinya kalau pemerintah mau bersama Habib Rizik ini memerangi kemaksiatan, tuntas kan gitu. Sebenarnya masalahnya kan gampang. Bersatu semuanya pemerintah sama Habib Rizik, perangi kemungkaran. Yang udah ada undang-undangnya, misalnya apa, undang-undang miras, kan udah ada undang-undangnya itu tak boleh. Artinya jangan diadakan lagi. Kan begitu. Selesainya itu masalahnya. Nah. Cuman ya itulah. Ya, saya menanggapi yang itu tok aja lah. Yang lainnya enggak saya tanggapi. Saya pun ragu saya ini sekarang. Kita ini masih di dalam masih demokrasi apa enggak ini? Maksudnya kalau masih demokrasi masih bebas awak bicara, tapi kalau nggak demokrasi ngapain saya bicara kan gitu. Gitu kan. Karena anggapan kita dengan anggapan orang lain nggak sama. Awak nganggap ini demokrasi, rupanya enggak. Karena dulu waktu masa-masa SBY jadi presiden, banyak kali orang yang keras-keras di bawah itu nggak ada masalah kan gitu. Nah, zaman sekarang ya nggak tahu saya apa masalah apa enggak kan gitu. Baik saudaraku ya, kita akan bahas dulu bagaimana dasar hukum Islam itu berbicara ya. Dari kedua ustadz tadi, ada yang mengutamakan jalur Al-Quran, ada yang mengutamakan jalur ulil amri minkum ya, para pemimpin atau para penguasa atau negara itu gitu loh. Bagaimana statusnya menurut hukum Islam dulu kita bahas. Ini menurut hukum Islam. Dasar dalam Al-Quran yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Sampai sini aja dulu ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah negara atau penguasa yang kamu hidup di mana di tempat itu gitu loh. Itu yang itu. Jadi dalam posisi ini levelnya ada 3 level ini. Pertama, taati Allah, itu jalurnya di mana? Al-Qur'an. Taatilah Rasul, jalurnya di mana? Al-Hadis. Taatilah ulil minkum, itu taatilah di mana jalurnya? Ya penguasa atau negara, pemimpin atau umara ya dalam posisi ini. Nah, dalam hal ini 3 jenjang ini
ulil amri minkum, negara atau penguasa itu dalam posisi yang ketiga. Ya, apabila ada hukum yang di atasnya, maka hukum yang di bawahnya itu otomatis gugur dengan sendirinya karena masih bisa ditindih dari jalur yang atas. Yang utama berarti Al-Qur'an, kemudian Rasul, hadis, kemudian para pemimpin di antara kamu. Nah, kembali ke Ustadz yang salah satu tadi yang mengatakan bahwa 6 anggota Laskar FPI itu mati jahiliyah karena dia berpedoman kepada ulil amri minkum. Dia mengutamakan pemimpin penguasa itu yang didahulukan. Sedangkan dalam ajaran hukum Islam, ulil amri minkum, para pemimpin yang di antara kamu, penguasa di antara kamu, itu jalur yang ketiga setelah Al-Qur'an, setelah hadis, baru ulil amri minkum. Nah, posisi Ustadz tadi Riyad itu lebih mengutamakan yang utama dulu, para pemimpin. Nah, kemudian mari kita cek, kita bahas posisinya, gitu kan. Posisinya dalam hal ini seperti Ustadz yang kedua tadi mengatakan bahwa orang yang terbunuh, orang muslim yang terbunuh itu maka itu adalah dia sama saja membunuh. Orang yang membunuh itu posisinya sama aja dia membunuh semua manusia, ya. Jadi posisinya itu orang yang membunuh itu Anda bisa nilai sendiri, lihat sendiri, dia bukan mati syahid. Ya, bukan mati syahid. Nah, dalam posisi ini berarti kalau dari mengikuti jalur hukum Islam yang benar, secara jalur yang benar, Al-Qur'an sudah membicarakan itu gitu loh. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa membunuh seorang muslim, ya, yang dia benar-benar tidak menyerang atau benar-benar tidak melakukan perbuatan yang di luar konteks koridor, maka dia tergolong orang yang mati syahid, ya. Posisinya akan lepas dalam posisi itu apabila, tapi tipis kemungkinan gitu loh. Tipis kemungkinan, tapi memang bisa terjadi. 6 anggota Laskar FPI itu betul-betul mau membunuh, ya, betul-betul mau menyerang, membunuh, mau menembak aparat atau petugas kepolisian pada saat itu. Nah, itu posisinya maka akan lepas ini dia dalam posisi Al-Qur'an ini gitu loh. Bahwa dia dalam posisi mati syahid akan terlepas dalam posisi itu. Nah, tapi itu tinggal pembuktian di lapangan nanti. Itu Komnas HAM dan tim-tim yang lain lagi bekerja untuk memperdalam itu posisinya. Tapi kalau secara normal apabila orang itu terbunuh dalam posisi dia dibunuh dalam hal ini, maka dia tergolong orang yang mati syahid. Kemudian baru apabila kita cek ke belakang, keutamaan Ahlul Bait dulu gitu loh. Keutamaan Ahlul Bait. Bagaimana kita melihat keutamaan Ahlul Bait? Bahwa orang Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia, dimuliakan. Maka menjaga, melindungi, menghormati itu keutamaan yang utama sekali dalam ajaran Islam. Nah, orang yang mati terbunuh dalam mempertahankan Ahlul Bait itu juga tergolong orang yang berjihad di jalan Allah itu. Kemudian kita kembali ke dalil yang lain ya, ke dalil bahwa jihad itu bukan berarti perang dengan bersenjata saja, ya. Itu bukan berarti perang dengan bersenjata saja. Saya tampilkan dalilnya dulu ya. Oke. Nah, di sini ya saya tampilkan kembali posisi 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak itu ya. Posisinya pada saat itu mereka dalam posisi menuntut ilmu, mengikuti pengajian HRS ya, dengan sekaligus sebagai pengikut dan membentengi atau melindungi Habib Rizik atau Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana posisinya itu? Dalam Al-Quran Anda bisa lihat surah At-Taubah ayat 122 bahwa orang berjihad fisabilillah itu bukan berarti dia perang saja, ya. Dalam hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama? Nah, dalam posisi ini mereka pergi menuntut ilmu agama
ke pengajian agama, ke majelis ulama, ke majelis agama yang di situ pada saat itu sekaligus mengawal HRS ya, keturunan Nabi Muhammad SAW pergi ke pengajian. Dalam hal ini mereka berarti niatnya dalam posisi ini menuntut ilmu. Bagaimana statusnya menuntut ilmu dalam Al-Quran? Silakan Anda buka surah At-Taubah ayat 122. Jadi mereka itu untuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali mereka dapat menjaga dirinya. Nah, apabila orang itu terbunuh atau mati dalam posisi menuntut ilmu, maka status hukumnya, silakan Anda buka surah At-Taubah ayat 122, itu diumpamakan seperti orang yang mati, statusnya setara ya dengan jihad fisabilillah. Nah, ini jalurnya. Itu jalur yang kedua yang menguatkan 6 anggota Laskar FPI itu mati jihad fisabilillah, itu yang paling kuat ini. Belum lagi dia mati dalam membela Ahlul Bait. Banyak sekali hadis-hadisnya dalam Ahlul Bait, itu banyak sekali, nanti saya juga tampilkan ya. Saya tampilkan keutamaan Ahlul Bait dan kita melindungi beliau. Itu juga sangat banyak sekali. Mari saya tampilkan saja ya. Oke. Nah, di sini saudaraku ya, saya tampilkan keutamaan kita menghormati, menghargai, melindungi keturunan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya tampilkan, dan ajab atau siksa bagi orang yang menjolimi, menghina, membuli dan macam-macam ya dalam posisi ini gitu loh. Mari kita simak dulu. Ini saya buatkan bentuk urutan-urutannya dalam keutamaan ini gitu loh. Saya tampilkan aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang membenci Ahlul Bait, menzalimi ulama. Berikut ini 7 ancaman bagi orang yang membenci, menyakiti dan menzalimi Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada orang yang membenci Ahlul Bait, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa hum itrati khuliqu min tinati, fawailun lil muqarribin bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah." Mereka adalah keturunanku dan diciptakan dari tanahku. Celakalah dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Kanzul al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala wa man abghada ala Muhammadin ja'a yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah." Sungguh, siapa yang membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya, "Orang ini telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Faraid al-Simtin. Kemudian yang kedua, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlal baiti fahuwa munafiqun." Siapa orang yang membenci kami Ahlul Bait adalah termasuk golongan orang yang munafik. Al-Dur al-Mansur dan Fadail as-Sahabah. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqiyun, wa la yubghiduna illa munafiqun sakiyun." Tidak ada yang mencintai kami Ahlul Bait kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik dan durhaka. Zakhair al-Uqbah dan As-Sawaid al-Muhriqah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man abghada itrati fahuwa mal'unun wa munafiqun khasirun." Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi. Jami al-Akhbar. Ketiga, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala wa man mata ala bugdi ahli Muhammadin mata kafirun. Ala wa man mata ala bugdi ahli Muhammadin lam yasumma raihatal jannah."
Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad Hai, gue Didit. Gue mau cerita. sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Al-Kasyaf. Keempat, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan Yahudi. Dari Zabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, man abghadana ahlal baiti, hasyarahu Allahu yaumal qiyamati yahudiyan." Ya Rasulullah, wa in soma wa shalla. Qala wa in soma wa shalla. Wahai manusia, siapa saja yang membenci kami Ahlul Bait, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat." Rasulullah SAW menjawab, "Walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan sholat." Al-Mu'jam Al-Awsat. Ancaman yang kelima, orang yang membenci Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi, la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar." Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Dur Al-Mansur. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadi, la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa akabbahu Allahu an-nar." Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam wa shalla wa soma summa laki Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim, lalu ia salat dan puasa, kemudian meninggal, sedangkan ia dalam membenci keluarga Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughiruna wa la yahsuduna ahadun illa zidun yaumal qiyamati bisyati minan nar." Tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Keenam, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada umatnya yang menyakiti Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadaballahi ala man azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku. Ia Maid As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istadda ghadaballahi wa ghadabi ala man ahraqa dammi wa azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ahla baiti fa ana bari'un minhu." Barang siapa yang mencela Ahlul Baitku, maka aku berlepas diri darinya. Ya Nabi Al-Mawaddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man azani fi ahli faqad azallah." Siapa yang menyakitiku dalam urusan keluargaku, maka ia telah menyakiti Allah. Kanzu al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidul akila fawqa syab'i wal ghafila an ta'ati rabbih wa tarika sunnati nabiyih wal mukhfiru dhimmatihi wal mubghidu itrati nabiyih wal mu'zi jiranihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang
makan di atas batas kekenyangannya, orang yang lari dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencampakkan sunnah nabinya, orang yang meremehkan tanggung jawabnya, orang yang membenci fitrah atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang mengganggu tetangganya. Ihya al-main. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal jannata 'ala man zalama ahla baiti." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi ahlul baitku. Zakhair al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hurrimatil jannatu 'ala man zalama ahla baiti wa azani fi ikrati." Sungguh diharamkan bagi siapa saja yang menzalimi ahlu baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-wailu lizzalimi ahli baiti, azabuhum ma'al munafikin, fid darkil asfal minan nar." Celakalah siapa saja yang menzalimi ahlu baitku, mereka akan diazab bersama orang-orang munafik di dasar neraka. Ya Nabi Al-Muwaddah. Semoga kita tidak termasuk golongan yang membenci ahlul bait atau habaib atau sayyid atau syarifah, apalagi sampai menyakitinya. Dan janganlah kita menjadi orang yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW jika keturunannya disakiti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saudaraku ya, kita bisa lihat sendiri ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, saudara-saudaraku ya, kita sudah dengar tadi betapa keutamaan ahlul bait ya, keturunan Nabi Muhammad SAW itu dasarnya sangat kuat dalam Al-Quran dan maupun Al-Hadis. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad SAW itu istimewa memang ya. Dalam posisi ini, bagaimana posisi kita terhadap mereka? Kita wajib menghormati, menghargai, melindungi mereka ya, sepanjang mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, apalagi dari mereka itu menyeru kepada amal ma'ruf nahi mungkar, itu lebih tinggi lagi keutamaan kita untuk mentaati mereka, untuk mentaati keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kepada orang-orang yang suka membuli, yang menggoreng-goreng di dalam medsos, apalagi sekarang itu tengah beredar kembali chat-chat mesum itu, yang padahal diteliti dalam video itu pun tidak ada yang terkorelasi apapun sedikit pun terhadap beliau. Ya, semua orang bisa berbuat atau membuat video chat seperti itu, mengatasnamakan orang lain, menyebut-nyebut orang lain di dalam video itu, kemudian orang yang disebut itu malah dijadikan tersangka. Ya, walaupun kasus itu sudah SP3 ya oke lah. Tapi yang jadi masalah ini sekarang kita lihat di medsos itu bulian-bulian mereka itu sudah, apalagi dari akun-akun orang-orang kafir ya, itu sudah sangat kuat sekali, membuli lah macam-macam. Padahal semua orang bisa buat chat seperti itu. Cari aja perempuan 2, 3, 4, buat aja sandiwara seperti itu di chat. Sebut yang kita ingin target agar dia masuk penjara atau dipermalukan ya, sebut orang itu. Nah, kemudian laporkan ya, kalau memang polisinya menerima itu laporan, jadi tergantung polisinya mau jadi tersangka atau enggak. Dalam posisi seperti itu kan sudah terjadi. Kalau begini caranya, semua orang bisa masuk penjara. Orang lain yang berbuat, kita hanya disebut-sebut dalam chat tersebut, malah jadi tersangka juga, malah jadi korban gitu loh. Kan secara logika kan, akal yang waras kan begitu. Orang lain yang berbuat melakukan chat ya seperti Pirja ya, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba Pirja menyebut nama Habib, malah Habibnya yang dijadikan tersangka ya. Malah Habib yang tidak tahu apa-apa, tidak ada korelasi apapun, tidak ada percakapan apapun di dalam chat tersebut suara Habib, malah yang dijadikan tersangka. Kan aneh gitu loh. Berarti mudah sekali memasukkan orang ke penjara atau menjadikan orang tersangka atau menjadikan orang target ingin dijadikan tersangka.
buat aja video seperti itu, sebut orang yang di dalam itu kan, kemudian share lewat WA, lewat apapun, kan mudah. Semua orang berarti bisa masuk penjara dengan mudah kalau mengikuti itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa ini adalah fitnah yang digoreng-goreng di medsos ini. Saya lihat jutaan itu, ribuan. Nah, Anda yang termasuk yang menggoreng-goreng seperti itu, yang mencaci, menghina, mengejek, menuduh macam-macam di dalam chat-chat seperti itu, ancaman neraka itu sudah menunggu sesuai dengan hadis Nabi yang saya tampilkan tadi. Nggak apa-apa, terserah Anda mau ngikut itu, terserah. Itu begitu orang membaca chat-chat Anda, begitu komen-komen Anda di kolom-kolom komentar, itu dosa itu nggak terasa, mengalir ke diri Anda. Itu satu orang membaca masuk dosa, karena itu seperti dosa MLM hitungannya, menumpuk-numpuk walaupun kecil. Komen-komen seperti itu nilainya nggak seberapa, tapi dosanya karena menghina keturunan Nabi Muhammad SAW, membuli, itu sangat keras azabnya. Tadi sudah saya tampilkan dalilnya, dasarnya sangat kuat, Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan aja Anda bantah. Kalau Anda beragama Islam silakan. Kalau ya orang-orang yang beragama di luar Islam ya terserahlah, dia mau bully apapun itu hak mereka sudah. Saya di sini hanya menyerukan yang kepada Islam. Kembali ke posisi, kita bahas masalah 6 anggota Laskar FPI tadi ya. Nah, di sini saya sudah tampilkan dua posisi ya. Ini saya buat adil. Artinya dalam posisi ini saya tidak memihak, Anda sendiri pemirsa yang menilai di situ gitu loh. Yang menilai apakah yang si penembak yang masuk yang benar atau yang ditembak itu yang benar. Tapi dalam koridor hukum Islam, Al-Qur'an yang utama. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, baru ulil amri. Ulil amri itu apa? Para pemimpin di antara kamu yang bertaat dalam kebaikan kepadanya, dalam kebaikan ya, taat ya, wajib taat kepadanya dalam kebaikan. Tapi kalau penguasanya itu zalim bagaimana? Apa perlu taat kalau penguasanya zalim? Ya, kita selaku umat muslim itu mengingatkan, misalkan di tempat kita ada tempat pelacuran mau dibangun, tempat mabuk-mabuk, rumah bordir. Nah, itu adalah nahi mungkarnya bagaimana kita ya menyerukan kepada penguasa agar itu disingkirkan atau ditutup. Ya, berhubung mungkin tidak ditutup segala macam, terjadilah sweeping itu gitu loh. Itu yang jadi masalah kan di situ gitu loh. Karena itu nggak ditutup, nggak di tempat pelacuran, tempat rumah bordir, tempat lonte-lonte, tempat orang-orang nggak benar, maksiat itu dibiarin, yang bisa mengundang wajah ajab Tuhan, nah itu dibiarin, makanya terjadi sweeping. Ini yang jadi masalah gitu loh. Tapi dalam posisi ini ya kita benahin lah ke depannya nanti bagaimana yang lebih baik agar tidak terjadi lagi, baik terjadi sweeping pun apapun tidak terjadi seperti itu lagi, agar lebih baik. Nah, dalam posisi ini bagaimana menilainya? Silahkan Anda lihat sendiri. Jadi yang diuntungkan 6 anggota Laskar FPI itu mati syahid, mati syuhada. Pertama, dia beragama Islam. Ya, beragama Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran, orang yang membunuh orang muslim itu, Anda sudah lihat sendiri tadi dibacakan oleh Ustadz kita yang pertama tadi, yang kedua ya. Sudah lihat keutamaan muslim itu posisinya bagaimana. Yang kedua, diuntungkan 6 anggota Laskar FPI yang mati ditembak itu, dia dalam posisi menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Al-Quran itu tadi sudah sangat jelas, itu sama hukumnya dengan berjihad di jalan Allah, karena jihad itu bukan hanya dengan senjata. Nah, dia diuntungkan dalam posisi itu. Apabila dia mati dalam posisi itu, niatnya yang benar, bagus, tulus, maka dia juga tergolong orang yang mati syahid. Nah, kemudian dia diuntungkan kembali dalam posisi dia menjaga ahlul bait, melindungi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dari macam-macam kezaliman, fitnah dan segala macam. Nah, itu dia mati dalam posisi itu. Jadi 3 fakta yang diuntungkan dari 6 anggota Laskar FPI. Makanya dia bisa disimpulkan, ya Anda lihat sendiri gitu loh. Anda sendiri yang menyimpulkan ini. Dia diuntungkan dalam posisi ini. Sedangkan si penembak oknum, dia bisa diuntungkan juga dalam posisi apabila 6 anggota Laskar FPI ini menyerang, betul-betul menyerang, mau membunuh atau menembak. Nah, itu juga masih bisa diuntungkan dalam posisi itu dia menjaga diri. Maka dalam posisi menjaga diri, maka dia benar. Dalam posisi itu dia benar, dan termasuk juga menjaga diri itu adalah berjihad.
Tapi peluangnya sangat kecil. Tapi itu kembali kepada diri Anda menilai, ya, kepada diri Anda. Jadi saya hanya menyoal kepada Ustadz Riyad yang langsung memposisikan hukum Islam itu kok ke dalam ulil amri yang diutamakan. Padahal ulil amri itu apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis maka otomatis gugur. Nah, di sini dalam hal ini Ustadz Riyad tersebut dia tidak bisa membedakan mana itu hukum Islam yang utama, mana hukum Islam yang kedua dan ketiga. Dia langsung memposting sesuatu menyimpulkan bahwa ulil amri itu yang benar, yang utama. Al-Quran ditinggalkan, Al-Hadis ditinggalkan. Nah, ini yang terjadi dalam posisi menyimpulkan masalah kematian 6 anggota Laskar FPI dari Ustadz tersebut. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya hanya menerangkan, ini loh hukum Islam yang benar tuh begini. Al-Quran dulu, Al-Hadis, baru ulil amri. Terserah Anda menyimpulkan ini. Kedua-duanya berpeluang, tapi yang berpeluang besar Anda bisa nilai sendiri ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan di posisi kematian 6 anggota Laskar FPI, juga kepada orang-orang yang membuli keturunan Nabi Muhammad SAW serta ancaman-ancamannya sudah sangat jelas. Dosa berkomen-komen negatif termasuk cat-cat yang di komen-komen, yang cat mesum yang di komen-komen itu dibully, itu dosa yang itu dosa yang nggak terhitung, dosa yang nggak disangka-sangka, itu ternyata dosa besar banget. Membuli, menggoreng itu termasuk penghinaan, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Anda beragama Islam kalau komen Anda seperti itu kepada keturunan Nabi Muhammad SAW? Untuk apa? Menggoreng-goreng. Kita lihatin puluhan channel itu di YouTube tentang chat mesum itu digoreng-goreng sampai habis itu saya lihat. Makanya ada beberapa video saya counter juga itu sebagian. Tapi Anda bisa lihat, saya hanya mengingatkan, nggak masalah juga Anda ngikutin juga nggak apa-apa. Saya juga sertakan dalil Al-Qur'annya. Anda nggak ngikuti ya nggak apa-apa, karena surga dan neraka itu sudah disiapkan Tuhan juga. Terserah Anda, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.